Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan materi sekarang di jurusan BD kelas 10 materi pelajaran IPAS, saya akan menjelaskan tentang pencemaran makanan. A. Kualitas makanan. Nilai suatu makanan jajanan ditinjau dari keadaan fisiknya, kandungan kimia, dan kontaminasi mikroorganisme yang ada di dalamnya, serta bisa juga dari aspek gizi yang terkandung pada makanan tersebut. Menurut Lukman Sansono 1996, makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya 1. Menurut Lukman Sasono 1996, makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya A. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. B. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. C. Bebas dari perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologi yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan, dan pengeringan. D. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan, foodborne illness. 2. Menurut Debkes, makanan yang baik harus memenuhi persyaratan A. Makanan A. Enak rasanya. B. Bersih dan sehat. C. Memenuhi gizi yang cukup. D. Mudah dicerna dan diserap. B. Peranan makanan sebagai perantara penularan penyakit. Dalam hubungannya dengan penyakit atau keracunan, makanan dapat berperan sebagai 1. Sebagai agen di sini. Dalam hubungannya dengan penyakit atau keracunan, makanan dapat berperan sebagai agen penyakit. Maksudnya adalah makanan dapat menjadi penyebab timbulnya suatu penyakit, contohnya jamur, ikan, dan tumbuhan lain yang secara alamiah memang mengandung zat racun. 2. Sebagai vehikel. Makanan yang dapat sebagai pembawa vehikel penyebab penyakit, seperti bahan kimia atau parasit yang ikut termakan bersama makanan dan juga beberapa mikroorganisme yang patogen serta bahan radioaktif. Makanan tersebut dicemari oleh zat-zat yang membahayakan bagi kehidupan. Jadi, makanan tersebut semula tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh, tetapi karena satu hal lain akhirnya mengandung zat yang membahayakan kesehatan. Hal-hal yang dapat membawa penyebab penyakit dapat berasal dari luar ataupun berasal dari makanan itu sendiri. 3. Sebagai media. Maksudnya adalah makanan sebagai tempat bagi pertumbuhan atau perkembangan kuman penyakit. Makanan yang kadar proteinnya tinggi biasanya tidak stabil dan berarti mudah membusuk karena merupakan media yang baik bagi perkembangan kuman. Selain karena kandungan proteinnya, makanan akan disukai bakteri jika keadaan kelembabannya cocok dan suhunya sesuai dengan suhu pertumbuhan bakteri. Karena mikroorganisme penyebab keracunan, makanan dapat tumbuh subur pada media yang lembab, basah, pada suhu normal. Kontaminasi yang jumlahnya kecil jika dibiarkan berada dalam makanan dengan suhu dan waktu yang cukup, maka bisa menyebabkan wabah yang serius. C. Kontaminasi atau pencemaran makanan, food contamination. Menurut Debkes RI 2004, kontaminasi atau pencemaran adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki, yang dikelompokkan dalam 4 macam, yaitu 1. Pencemaran mikroba, 2. Pencemaran fisik, 3. Pencemaran kimia, 4. Pencemaran radioaktif.
Terjadinya pencemaran dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, pencemaran langsung, yaitu adanya pencemaran yang masuk ke dalam secara langsung baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh, masuknya rambut ke dalam nasi, penggunaan zat pewarna makanan, dan sebagainya. Dua, pencemaran silang, yaitu pencemaran yang terjadi secara tidak langsung sebagai ketidaktahuan dalam pengolahan makanan. Contoh, makanan bercampur dengan pakaian atau peralatan kotor. Menggunakan pisau pada pengolahan bahan mentah untuk bahan makanan, jadi bahan makanan sudah terolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.